Oke, baik, kita ketemu lagi di mata kuliah akuntan sektor publik untuk sesi kita hari ini di sesi ke-10 ya gitu. Nah, kalau kita melihat kembali apa yang kita pelajari di sini atau di mata kuliah ini, kita melihat kalau di sesi ini atau yang harusnya kita bahas hari ini, kita akan membahas mengenai komponen dari neraca setelah sorry, maaf, dari penyajian laporan keuangan gitu ya. Karena minggu lalu kita sudah mulai dengan neraca awal Pemda, ya. Kemudian kalian sudah melakukan evaluasi kuis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah cek dari kuis yang kalian kirimkan. Oke. Ada beberapa yang perlu kita evaluasi nanti di akhir karena ada beberapa poin yang hampir semuanya salah, yaitu di transaksi yang keenam ya. Tapi nanti kita bisa evaluasi. Oke. Sebelum kita masuk ke evaluasi, saya mau jelasin materi dulu terkait dengan penyajian laporan keuangan yang harusnya jadi komponen utama dari kita hari ini. Ya. Nah, materi kita hari ini kita akan melanjutkan setelah kalian menyusun laporan awal Pemda, kita akan melihat bagaimana laporan keuangan itu disajikan oleh instansi pemerintah. Nah, dari yang pertama atau komponen awal yang mendasari penyajian laporan keuangan itu adalah kebijakan akuntansi atau standar yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Antara lain ada 5 item ya, yang mendasari kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, bagaimana institusi atau akuntansi pemerintah itu mengakui komponen pendapatan dan belanja, baik yang sistemnya masih menggunakan cash basis maupun accrual basis, di mana pendapatan dari pemerintah daerah itu tidak hanya berdasarkan dari pendapatan perpajakan saja, tapi juga kita minggu lalu belajar ada yang namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang sumbernya berasal dari minyak, gas, dan sumber daya alam yang lain. Terkait dengan komponen belanja atau pengeluaran, kita juga belajar bahwa ada pengeluaran yang sifatnya rutin dan non-rutin. Ada yang terkait dengan sumber daya manusia, misalnya gaji pegawai negeri, kemudian ada juga terkait dengan pemeliharaan ATK, kemudian pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Itu semua diatur di dalam standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana pemerintah itu mengakui kepemilikan atas aset, baik yang aset dibeli secara tunai gitu ya, yang tuntas dalam proses pembeliannya sudah langsung diterima, ataupun yang sedang dikerjakan dalam proses. Kita minggu lalu menyebutnya namanya KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Seperti halnya misalkan kita melihat bagaimana ada pembangunan gedung, jalan, dan jembatan yang tidak mungkin selesai dalam waktu satu periode saja. Pasti ada waktu yang mungkin jauh lebih panjang, misalnya ada 2 atau sampai 5 tahun dalam proses pembangunannya. Komponen yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana melakukan pengakuan kewajiban. Ya. Kenapa ini penting? Karena kewajiban itu menjadi salah satu hal yang krusial di mana pemerintah daerah akan menggunakan beberapa item yang dimiliki sendiri sumber dayanya, misalnya dari pendapatan dari pajak, kemudian retribusi maupun sumber daya alam dan modal investasi lainnya, termasuk juga adalah pinjaman dari negara lain, pinjaman dari Pemda lain maupun pinjaman dari perbankan. Jadi kewajiban ini yang harus dilunasi, yang harus diperhatikan beberapa komponen dasarnya sehingga Pemda itu bisa menjalankan operasional dengan baik dan juga melunasi kewajibannya. Misalnya ada hutang, kemudian ada beban-beban yang terkait dengan pinjamannya. Yang keempat adalah penilaian aset. Ya. Penilaian aset ini juga menjadi komponen yang cukup krusial karena aset itu juga didasari dari fungsinya. Apakah itu aset yang sifatnya lancar maupun yang non lancar, termasuk aset yang sifatnya tidak berwujud ya.
ada ganti rugi, kemudian ada proses sengketa pengadilan dan sebagainya yang belum selesai. Nah, ini menjadi komponen yang di luar dari akuntansi komersil yang muncul di dalam akuntansi pemerintahan. Nah, semua komponen ini atau semua kebijakan ini punya dasar yang kuat yang diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 29 tahun 2002, ya. Di mana ini menjadi sebagian besar atau sebagian concerns dari pemerintah daerah ketika dia melakukan penyajian laporan keuangan. Nah, itu baru dari sisi penyajian laporan keuangan atau posisi keuangan yang di depan. Di komponen yang kedua, kita mengenal dari laporan realisasi anggaran yang strukturnya sebenarnya mirip seperti laba rugi atau laporan surplus dan defisit gitu ya. Kalau di dalam pemerintahan kita menyebutnya surplus dan defisit atau aktivitas dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat apakah laporan tersebut itu mengikuti struktur atau pola yang sudah tercantum di dalam APBD maupun klasifikasinya sesuai dengan ketentuan dari APBD, ya. Di mana APBD itu merupakan turunan dari APBN. Sehingga mau tidak mau itu satu template yang sama atau satu template yang kurang lebih itu sama sehingga nanti dia bisa dikombinasikan langsung kepada pelaporannya mereka. Nah, dari ketentuan yang terbaru kita melihat ada beberapa konversi, ya. Contoh misalnya kalau di dalam rinciannya itu ada pajak hotel. Ini kita mulai dari pendapatan dulu ya. Misalnya pendapatan dari pemerintah daerah apa sih? Bisa dari pajak hotel, bisa dari pajak restoran, pajak hiburan. Ini kalau kalian ke hotel ada pajaknya kan masuknya ke daerah. Ke restoran kalian bayar ada PB 10% ya. Itu juga masuknya ke daerah. Kemudian kalian nonton gitu ya di XX1, di Blitz ataupun apa itu juga ada pajaknya. Jadi tiket yang kalian bayar itu sudah termasuk pajak ke daerah, ya. Kemudian kalau kita bikin iklan baik yang di billboard di jalan raya maupun yang spanduk besar gitu ya, baik yang paten permanen maupun yang sifatnya temporer, yang cuma 1 minggu 2 minggu diambil, itu kita semua bayar pajaknya dan semuanya masuk ke pajak daerah. Oke, yang paling tinggi atau lumayan tinggi itulah pajak penerangan jalan. Eh, Mungkin beberapa dari kalian tidak banyak memperhatikan, tapi kalau masih punya struk listrik gitu ya, struk pembayaran PLN di situ ketahuan bahwa pajak penerangan jalan kita itu tarifnya 9,5%. Ya. Lumayan tinggi ya, hampir 10% gitu. Jadi itu juga diambil dari uang listrik kita. Jadi kalau kalian bayar PLN ataupun beli token itu sudah ada pajak penerangan jalan, itu digunakan untuk subsidi listrik untuk lampu-lampu di jalan gitu ya. Yang harusnya dia kalau lampu kan biasanya kita ada saklar on off-nya gitu ya. Kalau yang sekarang enggak, mereka udah otomatis jam berapa nyala, kemudian jam berapa dia akan mati. Kemudian kalau langit gelap dia pasti akan menyala. Bahkan beberapa sudah diganti dengan panel surya sehingga mempermudah efisiensi dari tenaga listrik yang digunakan. Kemudian pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu tambang terbuka atau tambang kecil dengan skala ukuran berapa ratus meter persegi gitu ya, sudah ditetapkan di situ, masuknya ke daerah. Kemudian ada juga retribusi ya, parkir ya. Kemudian ada juga kalau di tempat saya banyak itu misalkan ada perumahan kosong dipakai sebagai sarang burung walet, yaitu dinyatakan sebagai bentuk usaha. Kenapa? Karena burung walet itu banyak sekali yang bisa dijual. Dari mulai sarangnya, bahkan sampai ke kotorannya itu bernilai. Maka dari itu, ketika ada sarang burung walet atau rumah yang dijadikan sarang burung walet, yang dijaga biasanya dia punya potensi pendapatan dan dia akan masuk ke konversi pendapatannya pemerintah daerah. Ya, semua elemen ini masuk dalam satu klasifikasi pendapatan pajak daerah. Ini kalau di dalam Pemda itu sendiri ya, dicatatkan oleh Pemda itu sendiri. Kemudian selain daripada itu ada juga pendapatan dari retribusi daerah. Jadi retribusi ini sifatnya yang mungkin tidak rutin ya, tapi kalau kita menggunakan jasanya ya minimal 1 kali gitu ya, kita pasti akan dikenakan retribusi ini. Antara lain apa? Kalau kalian ke pusat
layanan kesehatan masyarakat atau puskesmas atau mungkin ke klinik kesehatan yang umum, kalian akan bayar retribusi pelayanan kesehatan. Tarifnya dari Rp500 sampai ada yang 1.000 sampai ada yang 2.000, ya, berbeda-beda ya. Tergantung dari klinik atau unit yang terjadi di situ. Kemudian ada juga retribusi untuk sampah atau kebersihan, biaya cetak KTP, catatan sipil itu sudah pasti ada ya, ada biaya rekamannya dan kita akan diminta mengganti dengan nilai yang sudah tercatat ya. Yang lebih daripada itu maksudnya pungutan liar. Kalau ini adalah yang tercatat di slip yang kita terima dari Disduk Capil. Kemudian pelayanan pemakaman, kemudian mau eh, melakukan proses kremasi gitu ya, pengabuan mayat, kemudian parkir di tepi jalan umum ya. Parkir di tepi jalan itu boleh, tapi kalau di tepi jalan umum kalian akan dikenakan retribusi gitu ya. Di PD Pasar Jaya, kemudian tes kendaraan bermotor ataupun emisi, alat pemadam kebakaran, kemudian uji tes-tes untuk perikanan gitu ya. Termasuk pemakaian jasa, apakah pelelangan ikan, grosir, ya, dagang di pertokoan, di ruko, gitu ya, itu ada retribusi yang masuk ke pemerintah daerah. Termasuk penginapan, villa, kemudian tempat rekreasi, pengolahan limbah, bahkan untuk jembatan penyeberangan gitu ya, pendirian bangunan termasuk izin gangguan kalau kalian sedang membangun gitu ya, biasanya akan diminta biaya retribusi sebagai izin gangguan. Itu masuk ke dalam retribusi daerah. Karena sifatnya yang non rutin, jadi satu kali doang biasanya kenanya. Kan nggak mungkin kita setiap bulan bangun rumah. Nggak mungkin setiap bulan kita melakukan pendirian bangunan gitu ya, atau melakukan layanan kesehatan, atau setiap bulan mau berencana sakit kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi ini yang sifatnya non rutin masuk dalam retribusi daerah. Di luar daripada itu ada juga pendapatan yang dikonversi dari badan usaha pemerintah. Misalnya BUMD, lembaga keuangan, misalkan Bank Perkreditan Rakyat gitu ya, ataupun pinjaman online non-bank ya yang menjadi kekayaan pemerintah daerah. Selain itu ada juga pendapatan lain-lain ya didapatkan dari ganti rugi, dapat deposito, bahkan untuk denda keterlambatan proyek gitu ya yang terlalu lama itu bisa masuk dalam kelompok PAD lainnya atau PAD lain-lain. Nah, di sisi lain itu juga ada pendapatan yang sifatnya dana bagi hasil ya. Baik hasil dari pajak maupun sumber daya alam. Contohnya apa? Misalnya hasil pajak ya dan namanya dana bagi hasil pajak. Tapi kalau dari pengelolaan hutan atau areal perkebunan itu masuknya hasil sumber daya alam. Jadi bagi hasil tetapi sumber daya alam. Selebihnya ada juga alokasi umum yang didapatkan dari pemerintah pusat secara bersama dengan proporsi yang sama, alokasi khusus dan juga hibah itu bantuan itu misalnya atau dana untuk keseimbangan atau dana kontingensi dan juga dana darurat. Ya, manakala ada Pemda yang butuh tetapi memang kondisi keuangannya tidak memungkinkan, mereka bisa lapor ke pemerintah pusat nanti diberikan dana darurat yang turun dari pemerintah pusat. Berikutnya untuk belanja ya. Kalau tadi penerimaan sekarang adalah belanja. Belanja juga dibagi dalam beberapa kelompok kategori. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah kategori yang lama, yang sebelah kanan adalah kategori yang baru ya. Dulu ada belanja administrasi umum meliputi belanja pegawai gitu ya, barang dan jasa dan sebagainya. Nah, sekarang biaya untuk belanja pegawai itu dalam satu kolom, yaitu namanya belanja pegawai. Sumbernya dari mana? Itu adalah belanja pegawai di administrasi umum ditambah dengan belanja pegawai di dalam operasional dan pemeliharaan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini sebentar ya. Nah, ini untuk belanja pegawai yang ada di sini, belanja pegawai ini sumbernya dari mana? Itu berasal dari belanja pegawai yang di administrasi umum ditambah dengan belanja pegawai dari eh, operasi dan pemeliharaan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dulu dibagi-bagi per section, kalau sekarang dibagi per item gitu ya. Ada juga mungkin yang berbeda itu misalnya kalau contohnya misalkan ini belanja pemeliharaan. Ya. Belanja pemeliharaan dapatnya dari mana? Dia bisa dapat dari sini.
Nah, dari administrasi umum ya. Kemudian bisa juga masuk dari sini biaya pemeliharaan. Sorry, dari sini ya. Pemeliharaan ini administrasi umum dan operasi dan pemeliharaan. Gitu. Jadi tetap bisa dilakukan evaluasi manakala memang dibutuhkan dan dijadikan satu kelompok lagi, nggak dipisah-pisah. Kalau dulu ini yang administrasi, ini yang operasi, ini yang modal dan sebagainya, itu sudah diganti dengan ketentuan yang baru, kita langsung per itemnya. Jadi sesuai dengan namanya, sesuai dengan nomenklatur yang baru. Oke. Berikutnya, kita bisa lihat klasifikasi dari jenis belanja. Jenis belanja kita di pemerintah daerah itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah operasi dan yang kedua adalah belanja modal. Belanja operasi sesuai dengan namanya, maka ini digunakan untuk operasional Pemda yang akan habis dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun periode. Jadi ini yang berjalan terus setiap bulan dibutuhkan didanainya dari belanja operasional. Seperti kalau kita lihat kemarin ya, misalnya ada waktu ada pelantikan menteri, kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan sebagainya, mereka dapat namanya dana operasional. Itu dipakai setiap tahun. Jadi ketika mereka butuh turun ke masyarakat, kemudian mereka butuh melakukan kegiatan, dana operasional itulah yang dipakai. Karena 12 bulan itu harus habis. Ya. Satunya lagi ada belanja modal. Kalau namanya belanja modal berarti dia digunakan untuk yang sifatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya untuk proyek pembangunan atau mungkin proyek perencanaan jangka panjang. Contoh misalnya ada kategori, misalkan nih tahun depan kita mau ada pekan olahraga nasional gitu ya. Tahun depan nih, 2 tahun lagi gitu ya. Berarti lebih dari 1 tahun kan. Dari sekarang kita siapkan dan di tahun depan masih ada lagi. Jadi prosesnya nggak langsung dalam 1 tahun selesai. Itu namanya belanja modal. Kalau yang operasi hanya akan habis dalam waktu maksimal 12 bulan saja. Belanja operasi isinya apa aja? Kalau di dalam versinya SAP atau standar akuntansi pemerintahan sekarang menjadi lebih simple. Cuma ada 3 item ya. Belanja pegawai untuk bayar pegawai negeri atau gaji pegawai, belanja barang, ya belanja barang tuh isinya ada ya barang dan jasa, perjalanan dinas dan sebagainya. Kemudian ada bunga, ya ini kalau ada pinjaman. Tadinya kan dibagi seperti ini nih, belanja pegawai, barang jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan. Ini untuk bagian administrasi, ini untuk bagian operasional. Jadi ada staf yang di kantor sama staf yang di lapangan itu dikelompokin anggarannya berbeda. Nah, kalau sekarang semua jadi satu ya. Yang penting ini untuk bayar gaji, yang ini untuk di luar gaji. Misalkan gitu. Jadi lebih mudah ya dengan versi yang terbaru dia lebih sederhana. Cuma lebih sedikit itemnya. Nah, kalau belanja modal, nah belanja modal karena terkait dengan kepemilikan yang lebih dari 12 bulan, maka akan dibuat versi yang lebih kompleks dan menyerupai yang namanya aset non lancar atau aset tetap. Jadi ada belanja modal untuk tanah misalnya. Ini artinya ketika kita melakukan investasi di semua areal tanah baik itu tanah kampung, tanah pertanian, perkebunan, hutan, kolam, rawa, danau, dan sebagainya, semua asalkan dia basisnya adalah belanja tanah, masuk ke dalam belanja modal tanah. Dipakai untuk jalan, gedung, bangunan, dan tambang sekalipun masuknya belanja tanah. Nah, kalau untuk infrastruktur, ya misalkan JIJ, jalan, irigasi, dan jaringan, itu bisa masuknya ke, misalnya kita mau belanja untuk bikin jembatan, bikin saluran air irigasi, bikin instalasi air bersih, misalkan di Indonesia Timur kurang, oke kita bikinkan ya, ngambil dari gunung sampai ke perkampungan itu masuknya instalasi pengolahan air limbah maupun air bersih itu masuk ke sana, bikin jaringan listrik, jadi semua desa semua sudah ada listriknya, kemudian jaringan telepon, jaringan internet gitu ya, itu masuk ke dalam belanja infrastruktur, jalan irigasi jaringan atau JIJ. Kalau mau investasi di bangunan, berarti masuknya ke belanja gedung dan bangunan. Misalnya untuk bikin menara, ya. Setiap setiap daerah tuh punya landmark, bisa menara, bisa tower, bisa bangunan bersejarah, bisa tugu, ya.
bisa juga gedung tempat tinggal, gedung kantor, dan sebagainya. Jadi kelompoknya bermacam-macam, tapi kita namanya cuma satu, belanja gedung dan bangunan. Nah, selain itu apa? Belanja peralatan dan mesin itu juga masuk dalam satu kelompok yang sama dengan item yang cukup banyak. Misalnya untuk Kementerian Pertahanan itu mereka beli, misalnya beli tank, kemudian beli apa namanya itu eh, beli kendaraan tempur, beli jet, termasuk alat-alat darat, laut gitu ya. Kemudian alat kantor, kebutuhan komputer, meja dan kursi untuk studio, kesehatan dan sebagainya itu masuk ke dalam belanja peralatan dan mesin, termasuk senjata api dan non senjata api. Ya, masuk ke dalam kelompok belanja peralatan dan mesin karena itu dipakai semuanya. Kategorinya adalah peralatan dan bisa disusutkan. Yang aset tetap lainnya apa? Misalkan mencetak buku, mencetak apa namanya barang-barang cagar budaya, kemudian untuk apa namanya para aset biologis ya, misalnya perawatan hewan, tumbuhan, kemudian keanekaragaman hayati dan sebagainya masuk ke belanja aset tetap lainnya. Karena itu bisa dipakai, tetapi mungkin ada yang bisa disusutkan dan yang tidak bisa disusutkan, gitu ya. Itu namanya kalau di akuntansi namanya aset biologis atau biological asset. Kalau di pemerintahan kita masuknya ke kelompok aset tetap lainnya. Itu dari sisi pendapatan dan belanja. Jadi kelompoknya tadi jadi lebih simpel, lebih sedikit. Misalnya di belanja di pendapatan itu kan ada belanja pendapatan untuk apa namanya terkait dengan item yang digunakan. Belanjanya juga lebih simpel. Misalkan belanja pegawai, belanja barang, kemudian belanja modal. Ya. Hanya dibagi dalam dua kelompok tadi. Lalu bagaimana dengan neraca atau laporan posisi keuangan? Ya, kurang lebih sama ya. Selain ada aset, kas dan bank gitu ya, di bawahnya ada piutang. Piutang pun jadi satu kelompok aja sekarang ya. Rinciannya banyak. Misalnya di catatannya boleh untuk piutang pajak kendaraan bermotor, kemudian piutang bahan bakar dan sebagainya atau pajak hotel, restoran, hiburan dan sebagainya. Intinya di satu kan, itu adalah piutang dari pajak gitu. Kalau retribusi berarti piutang dari retribusi. Jadi tergantung dengan itemnya. Ya. Kemudian yang nggak bisa masuk kelompok tersebut, masuknya piutang lain-lain. Ya, misalnya untuk bikin fasilitas umum, untuk dana perimbangan, pajak bumi dan bangunan gitu ya, PPh di daerah maupun ganti rugi yang belum selesai gitu, masuknya ke piutang lainnya. Kemudian untuk persediaan Pemda. Nah, ini menarik ya. Persediaan itu kan artinya biasanya adalah barang yang tersedia untuk dijual secara akuntansi. Dan tapi kalau kita bicara pemerintahan, ya, persediaan Pemda itu bukan berarti untuk dijual, tetapi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Contohnya apa? Persediaan obat yang sifatnya obat generik tuh biasanya, atau obat yang dapat subsidi dari pemerintah. Bibit tanaman, hewan ternak, itu ada juga yang kita dapat gratis dari pemerintah, itu masuk sebagai persediaan. Ya. Ada juga pembayaran dibayar di muka ya, atau belanja dibayar di muka. Ya. Itu bisa untuk DP, drop off atau untuk pembelian barang dan jasa dan sebagainya. Jadi dibuat dalam kelompok yang lebih sederhana. Untuk investasi jangka panjang ini dibagi dalam beberapa item, tapi tetap dibagi dalam dua kelompok besar. Apakah yang permanen atau yang non permanen? Non permanen itu artinya yang dalam waktu 12 bulan nanti akan selesai. Tapi kalau yang permanen berarti dia lebih dari 1 tahun. Nah, aset tetapnya seperti apa? Sebetulnya mirip seperti belanja ya. Kalau aset tetap itu adalah kontra akunnya belanja. Jadi kalau kalian belanja tanah, berarti di sini akan dapat asetnya apa? Tanah gitu ya. Jadi isinya itu sama atau mirip seperti di dalam komponen belanja. Dan kelompoknya juga satu item aja. Sekarang namanya tanah doang gitu ya. Isinya apa? Bisa tanah untuk kantor, untuk rumah sakit daerah, untuk dinas, untuk gedung pertemuan, pertanian, perikanan, perkebunan, dan sebagainya. Sekolah pemerintah, asrama, pabrik, bengkel gitu ya. Itu semua dicatatkan dalam satu item namanya tanah. Kemudian untuk infrastruktur juga masuk di sana, entah itu bentuknya jalan dan jembatan, baik jalan kabupaten, jalan kota, jalan antar provinsi gitu ya, termasuk jalan tol juga masuk di sana.
bangunan irigasi seperti waduk, kemudian tandon air atau menara air, kemudian instalasi air minum maupun air limbah ya. Jadi air bersih maupun air kotor masuk ke dalam infrastruktur. Kemudian gedung ini adalah bangunan yang melekat pada tanah ya. Bangunan yang melekat pada tanah. Jadi ini seperti bangunan gedung yang sifatnya permanen. Kemudian ada landmark, monumen dan tugu itu masuk kelompok sendiri. Kemudian peralatan ini dibagi dalam alat-alat besar maupun alat-alat untuk kebutuhan, ya, termasuk untuk konstruksi dalam pengerjaan, ya. Jadi aset yang ada bangunan misalnya atau ada gedung yang prosesnya masih panjang, masuknya dalam KDP dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru dipindahkan sebagai aset, ya kayak gitu. Nah, selebihnya itu masuk ke dalam aset tetap lainnya atau lain-lain ya, yang nggak bisa kita perhitungkan di sini. Itu dari komponen aset. Kemudian yang kedua adalah dari komponen kewajiban ya, dari sisi kredit ada kewajiban jangka pendek untuk yang kurang dari 1 tahun dan ada kewajiban jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, termasuk ekuitas. Nah, ekuitas di sini kita kemarin sudah dijelaskan di kelas dibagi jadi dua. Ekuitas dana lancar untuk yang digunakan sebagai kontra account belanja operasional. Sedangkan untuk ekuitas dana investasi itu sebagai kontra account ketika terjadi belanja atas investasi. Baik itu investasi yang sifatnya untuk jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi semua digunakan sesuai dengan kebutuhan atau komponen yang diperlukan. Nah, bergeser ke komponen ketiga dari laporan keuangan. Tadi sudah posisi keuangan, kemudian realisasi anggaran, sekarang ke laporan arus kas. Laporan arus kas mirip seperti laporan arus kas di laporan keuangan komersil. Ada dari aktivitas operasi, komponen atau itemnya sama, kemudian ada aktivitas dari investasi, ya, terkait dengan pendanaan untuk aset tetap dan juga pembiayaan. Pembiayaan ini adalah pendanaan untuk eh, kekurangan dari pendapatan maupun ke misalkan kalau ada surplus atau defisit dari pembayaran atau dari eh, operasional kita bisa pakai untuk pembayaran hutang. Jadi dia lebih banyak terkait untuk pembiayaan apakah dia defisit, tapi kalau lebih ya kita gunakan sebagai pembayaran hutang atau biaya yang belum terbayarkan di periode yang sebelumnya. Jadi itemnya itu mirip seperti laporan keuangan biasa, tetapi di sini namanya juga mirip kok. Ada operasional, ada investasi, dan juga ada pendanaan atau pembiayaan. Nah, komponen yang terakhir dari laporan keuangan itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan ini adalah yang paling krusial karena isinya adalah detail dari angka-angka yang harusnya kalian tuliskan di laporan tadi, di posisi keuangan maupun di realisasi sampai ke arus kas. Jadi misalkan ada pendapatan 13 triliun, itu dapatnya dari mana? Nah, di catatan inilah yang nanti akan menjadi kunci untuk kita bisa di breakdown pendapatannya sumbernya apa aja sih ya. Kalau tadi kita lihat kan cuma item besarnya, contoh tanah gitu ya. Tanahnya misalkan 800 triliun. Nah, tanah itu isinya apa? Apakah tanah rumah sakit berapa triliun, tanah untuk sekolah berapa triliun, tanah untuk gedung pemerintah berapa triliun gitu. Jadi rincian itu yang muncul di catatan atas laporan keuangan gitu. Jadi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, bahkan ini adalah bagian krusial untuk mendukung angka-angka yang harusnya muncul dan tercatat di dalam posisi keuangan dan laporan realisasi anggaran tadi. Oke. Nah, di dalam catatan laporan keuangan ada informasi umum yang harus muncul. Yang pertama, bagaimana prosedur penyusunannya. Itu harus dijelaskan oleh si auditor. Sorry, di penyusun laporan keuangan ya. Dan nanti auditor harus melakukan checklist apakah prosedurnya sudah tercatat semua atau tidak.
Yang kedua, harus ada informasi mengenai berapa jumlah dana yang dikelola, berapa jumlah ekuitas yang akan dikelola. Ya. Kemudian berapa jumlah entitas akuntansi atau unit-unit yang berada di bawahnya entitas tersebut. Jadi misalkan oh Kementerian Keuangan di bawahnya ada berapa ratus unit tuh untuk dikelola secara bersama-sama. Jadi laporan tersebut adalah laporan keuangan yang sifatnya terpadu. Ya. Kemudian ada penjelasan atas kinerja entitas, berapa profit yang harus ditarget atau dicapai, berapa apa namanya tingkat kesejahteraan yang dibutuhkan ya, termasuk penjelasan atas posisi entitas, posisi keuangan entitas dan juga rincian mengenai kapan ini entitasnya atau unitnya didirikan, kapan dia mencapai target yang dibutuhkan dan sebagainya. Itu masuk ke dalam penjelasan singkat di informasi umum. Ya. Setelah informasi umum, di catatan juga memberikan cantuman nilai mengenai kebijakan akuntansi. Bisa menggunakan basis akuntansi yang digunakan maupun asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Baru kita masuk ke detail-detail dari pos-pos neraca, realisasi, dan juga arus kas yang sudah kita tuliskan tadi ya di dalam komponen penyajian laporan keuangan. Jadi supaya ada trashback, nilai yang muncul di depan itu detailnya ada di belakang. Semua ada rinciannya di catatan atas laporan keuangan. Gitu, oke? Itu kira-kira yang bisa saya perjelas untuk pertemuan kita di sesi yang hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi saya buka kesempatan untuk diskusi dulu sebelum kita bahas atau mengevaluasi tugas yang kemarin. Ada dari mahasiswa untuk sesi diskusi? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Baik. Kalau belum ada, kita akan lihat sedikit ya mengenai apa yang kalian kerjakan minggu lalu. Ya. Ini adalah poin yang kalian kerjakan minggu lalu ya. Penyusunan neraca awal pemerintah daerah khususnya untuk tahun anggaran 2024 untuk pemerintah daerah Kota Baru. Oke, saya perbesar dulu. Nah, dari catatan saya, semua mahasiswa gitu ya eh, memberikan jurnal yang menurut saya sudah cukup tepat ya kan di PPT kan sudah ada ya penjelasannya. Kemudian kalian tinggal menjurnalkan sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Contohnya juga ada di PPT yang kemarin. Ya. Nomor satu transaksi semuanya betul, dua transaksi semuanya betul, tiga betul, empat betul, lima betul. Nah saya berhenti di transaksi yang keenam. Ya. Transaksi yang keenam ini satu dua tiga empat lima enam tujuh berarti semua mahasiswa salah gitu ya semua mahasiswa salah menarik ya kenapa salah gitu ya salahnya adalah gini kalian masukin ada persediaan ATK kemudian ada tagihan buku atas koleksi perpustakaan kebanyakan dari mahasiswa komponennya terbalik ya. Jadi kalau kita bicara di item nomor 6 ini gitu yang saya mau tanya, persediaan Pemda itu ada berapa yang harus dicatat? Ada berapa macam yang harus dicatat? Transaksi ke-6. Berapa, Ju? Mana? Yang persediaan ATK, Pak. Persediaan ATK. Kalau buku nggak? Kalau buku dia di sini tagihan. Tagihan. Oke. Itu belum dicatat beserta tagihan buku koleksi perpustakaan. Apakah buku koleksi perpustakaan itu termasuk persediaan? Sofi, gimana? Menurutmu masuk nggak? Kayaknya masuk, Pak. Saya nggak kedengeran, Sofi. Kayaknya masuk, Pak. Sudah.
Oke, Devina, menurutmu buku perpustakaan masuk sebagai persediaan nggak? Kayaknya sih kalau bukunya iya masuk persediaan. Tapi kalau Oke. ada kata-kata beserta tagihan buku koleksi kan berarti bukunya udah ada di kita, tagihannya yang belum. Jadi menurut saya itu sih Pak. Bukunya sudah masuk, tapi tagihannya belum gitu ya. Iya kayak belum dibayar gitu. Oke, jadi kalau kita melihat namanya persediaan itu adalah bukan barang yang tersedia untuk dijual. Kalau dalam konteks pemerintah adalah barang yang digunakan untuk pelayanan ke masyarakat. Nah, kita punya ATK itu dipakai untuk kegiatan operasional. Tapi koleksi perpustakaan itu juga termasuk sebagai persediaan. Karena kita ada perpustakaan daerah. Ya, setiap daerah itu punya perpustakaan daerah. Nah, di sini nilai persediaan yang harusnya tercatat itu adalah 91.580.000. Dari mana? Dari ATK termasuk buku perpustakaan. Jadi nilai persediaan kita itu 91 juta. 91,5 juta ya. Kemudian kontra akunnya di kreditnya itu adalah kita masuk ekuitas dana lancar yaitu persediaan ATK. Ekuitas dana lancar nilainya sebesar 25,8 juta. Sedangkan karena yang buku perpustakaan itu masih dalam bentuk tagihan, berarti ini adalah hutang kepada pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Karena penyedia buku perpustakaan itu kan pasti bukan dari satu penerbit ya. Gak mungkin satu penerbit, gak mungkin dari Gramedia doang gitu ya. Pasti penerbitnya lebih dari satu atau lebih dari dua. Jadi kita menyebutnya pihak ketiga, artinya di luar dari pemerintahan gitu. Jadi di sini kalau kita boleh evaluasi kembali, berarti persediaannya di debit 91,580 juta, kemudian di kreditnya ada ekuitas dana lancar 25,8 juta, dan juga hutang dari pihak ketiga sebesar 65,78 juta gitu. Nah, hampir semua mahasiswa atau bukan semua mahasiswa salah di sini. Nah, nanti kalian benerin dulu, kemudian evaluasi lagi. Karena kalau itu salah, maka neraca kalian itu sekalipun balance itu salah juga gitu. Ya kan? Ada yang 1,752, ada yang 753 gitu. Gak sama nih gitu. Yang betul dia 1,752, belakangnya berapa saya lupa, tapi nanti tolong dibetulin dulu ya. Jadi semua mahasiswa yang poin ke-6 itu salah ya. Kemudian ada lagi yang mahasiswa salah itu di poin yang nomor 11. 11 ini ada dua sih yang saya catat yang punya salah itu Jane sama Shelby. Ya, Jane sama Selby salah. Yang lain betul. Jadi di PPT itu sudah ada template-nya gitu ya. Untuk kasus nomor 11 ini ada bantuan operasional. Pemda Kota Baru dapat dana talangan 1,5 miliar. Kemudian dia mendapat tagihan 4% per tahun. Ini udah jalan 1 tahun gitu ya. Berarti dia mendapatkan kas itu 1,560 miliar. Dari mana? Dapat dari utang. Utangnya itu 1,5. Kemudian ada juga utang bunga. Atau utang jangka panjang. Atau utang bank. Boleh lah ya. Utang bank bisa kan. Bank pembangunan daerah. Atau utang jangka panjang. Dan satu lagi adalah hutang bunga. Ya, hutang bunga. Jadi kas di KPPN-nya itu 1,560 gitu. Semua mahasiswa hampir semua betul kecuali Shelby sama Jane itu salah. Nanti tolong dibenerin. Terus satu lagi Jane ini ada satu salah itu di nomor 8. Sebenarnya nggak salah sih. Kurang teliti aja ya. Semua betul kok karena mencatatkan nilai tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi gitu. Cuma Jane catat nilai tanahnya itu bukan 69 triliun tapi 690 triliun. Kebanyakan 01. Jadi di posisi keuangannya kan beda jauh ya, tapi tetap balance sih gitu. Makanya saya bilang pasti balance gitu ya. Salah pun pasti balance, tapi belum tentu dia benar atau pencatatannya sesuai atau tidak gitu. Jadi tolong nanti dibenerin semua mahasiswa poin nomor 6-nya salah ya. Nanti nanti dievaluasi lagi kita di sesi kelas minggu depan kita akan coba tambahkan transaksi lainnya.
Kemudian untuk Jane sama Shelby nomor 11 salah ya. Plus Jane nomor 8-nya itu kebanyakan nol ya tanah ya. Jadi 690 triliun. Jadinya kelihatan asetnya gede banget membengkak. Padahal sebetulnya dia kelebihan 10 triliun ya. Kelebihannya 10 triliun. Itu material sih kalau audit ya. 10 triliun. Kalau 10 juta atau 10 ribu oke lah. Ini 10 triliun kan. Gede banget gitu. Oke. Itu evaluasi dari saya. Kira-kira ada yang mau dikoreksi atau ada yang mau diperjelas dulu? Ada? Ya. Kalau tidak ada, silahkan diperbaiki ya, silahkan diperbaiki. Nanti minggu depan di kelas kita akan bahas ya, gitu jadi starting pointnya. Kemudian nanti akan saya tambahkan lagi transaksi terbaru ya terkait dengan misalkan komponen-komponen neraca. Kan minggu depan kita bicara komponen neraca. Nanti ada transaksi yang masuk, kemudian ditambahkan dari neraca awal yang sudah kalian susun dari pertemuan yang kemarin, yang sudah kita revisi juga di hari ini. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan? Ya dah. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan dengan materi mengenai komponen dari neraca. Jadi, selesaikan dulu perbaikan dari neraca awal Pemda kalian, kemudian itu nanti jadi titik awal untuk kita lanjutkan dengan transaksi tambahan di minggu depan. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak.